Halo, perkenalkan nama saya Beatrix Citrarisma, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang komunikasi. Yang pertama, apa sih sebenarnya pengertian komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikator untuk mendapat umpan balik atau feedback. Dalam proses ini pun, baik komunikan maupun komunikator akan dihadapi dengan noise, gangguan, serta hambatan, dan juga pemilihan penyaluran dalam menyampaikan pesannya. Yang kedua, kita adalah makhluk sosial. Tentunya jika kita berkomunikasi, tidak mungkin kita hanya sekedar melakukan pertukaran pesan, juga akan membangun suatu hubungan, yaitu bisa saja hubungan keluarga atau hubungan pertemanan serta hubungan keintiman gitu. Saya juga akan membahas tentang privasi. Privasi itu benar seperti apa yang kita ketahui. Privasi adalah informasi pribadi seseorang. Namun, saya akan menambah beberapa pengertian itu. Privasi adalah kemampuan seorang individu atau kelompok dalam memberikan informasi baik personal dia ataupun informasi kelompok kepada publik atau orang sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan teori penetrasi atau teori lapisan bawang. Karena kita adalah makhluk sosial, tentu kita akan membangun hubungan antar sesama manusia. Jadi, dalam kita membangun hubungan itu, kita juga harus melalui beberapa lapisan agar kita bisa mendapat hubungan keintiman atau komunikasi yang intim yang baik, serta kita juga akan menerima feedback yang baik antara individu yang satu dengan individu lainnya. Ya, kalau misalnya saya akan menjelaskan, lapisan pertama itu adalah lapisan di mana kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apapun, atau kita bisa ini seperti basa-basi gitu kan, yang kita di kehidupan. Kalau kita di dunia, di lingkungan baru, kita akan berkenalan dengan orang baru juga. Tentu kita akan menanyakan nama dia gitu. Baru kita akan membahas beberapa topik-topik tertentu agar mendapatkan feedback, dan itu bisa untuk membantu kita mencapai ke lapisan kedua. Jika kita sudah melewati itu, kita akan masuk ke lapisan kedua, berarti lawan bicara kita sudah mulai merasa nyaman gitu. Tapi belum tentu nyaman dalam artian dia ingin menerima kita agar kita bisa mendapatkan informasi pribadi dia, belum tentu. Karena setiap individu itu lapisannya juga berbeda-beda dan cara melewatinya juga sangat berbeda-beda. Tapi untuk lapisan selanjutnya, jika kita lebih lama dan topik yang kita bahas juga sudah mulai lebih meluas dan lebih intim juga, ya bisa jadi kita emang sudah menjadi orang yang ternyaman terhadap individu itu gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelompok. Kelompok itu adalah gabungan dua orang atau lebih yang membentuk suatu komplotan. Ya, kenapa saya bisa bilang ini? Karena ini ada hubungannya dengan privasi. Jika kita sudah berdekatan dengan 1, 2, atau 3 orang, kita tanpa sadar sebenarnya kita juga sudah membentuk suatu kelompok di mana kita sudah memiliki persamaan. Misalnya kita sama-sama suka K-pop gitu. Kita sama-sama suka K-pop dengan 5 orang. Dan setiap kita bertemu, kita akan membahas tentang K-pop. Ya, kalau misalnya orang kalayak melihat kita itu sudah sebagai suatu komplotan, karena kita sudah bertemu dalam satu tempat membahas topik yang sama. Jadi orang akan beranggapan kita itu adalah satu kelompok gitu. Dalam kelompok juga kita akan bertemu yang namanya komunikasi verbal dan non-verbal, di mana ini merupakan komponen utama dalam kita berkomunikasi di dalam kelompok. Verbal sebagai komunikasi bahasa dalam bentuk bahasanya, sedangkan non-verbal adalah tanda, tindakan, ataupun simbol yang hanya kita sendiri dalam kelompok itu yang mengetahuinya. Selanjutnya juga saya akan membahas yang namanya penjelasan selanjutnya adalah penjelasan tambahan dari penjelasan yang pertama sekali saya jelaskan, yaitu tentang hambatan, noise atau gangguan. Ya, dalam berkomunikasi tentunya kita akan dihadapi dengan yang namanya hambatan, dimana dalam kita memberikan pesan ataupun komunikator dalam memberikan feedback kepada komunikan akan mendapatkan hambatan. Hambatan-hambatan ini tuh bisa di dalam bentuk perbedaan budaya, di mana budaya orang Jawa atau orang Batak, jika kita berkomunikasi ada beberapa budaya yang berbeda. Jadi di saat kita berdua bersatu atau memberikan sesuatu informasi, bisa saja
baik komunikan ataupun komunikator memiliki perspektif yang berbeda dalam menanggapi pesan tersebut gitu. Ada juga yang namanya status yang dimana dia dosen dan mahasiswa. Juga bisa terjadi beberapa hambatan. Bisa saja karena beliau adalah dosen, tapi kita adalah mahasiswa, kita merasa kalau misalnya dosen marah-marah itu tandanya dia dengan nada yang agak lebih kasar itu tandanya marah. Padahal sebenarnya tidak, bisa saja dia emang hanya ingin mempertegas atau lebih memperjelas penjelasan tentang mata kuliah dia gitu loh. Tapi gak selamanya itu bisa terjadi jika kita meminimalisirnya atau saling menghargai saja. Pembahasan terakhir dari topik saya ini adalah merespon dan mendengar. Ya, dalam berkomunikasi tentunya mendengar dan merespon itu sangat, tapi pengecualian bagi teman-teman kita yang memiliki fisik yang kurang seperti kita yang memiliki perfect, tapi misalnya mereka tidak bisa mendengar tapi mereka bisa melihat dan bisa berbicara. Jadi mereka akan membalas kita dengan suatu gestur, memberikan feedback di saat kita memberikan pesan kepada mereka gitu. Jadi sebenarnya komunikasi itu tidak ada di dunia ini tidak berkomunikasi atau miskomunikasi, karena seluruh tubuh kita itu bisa memberikan suatu informasi kepada orang lain. Bahkan kita diam pun bisa memberikan suatu simbol atau informasi nonverbal kepada lawan bicara kita. Jadi jika ada yang membilang kita pesan yang disampaikan itu miskomunikasi, tidak, itu bukan salah miskomunikasi, tapi itu salah perspektif. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.